Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada hari ini dan dapat mendengarkan kultum Ramadan pada hari ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat meneladani setiap sifat-sifatnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan kepada SMP Muhammadiyah 2 yang telah memberikan amanah atau yang telah mengamanahkan kultum pada pagi hari ini kepada saya dengan tema keutamaan istighfar. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan manusia adalah selalu berbuat dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana memberikan syariat, satu ibadah yang dapat menutupi kekurangan tersebut. Ibadah tersebut dinamakan istighfar atau ucapan yang sering kita ucapkan ketika setelah salat dengan kalimat Astaghfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan istighfar. Tapi untuk hari ini kita hanya membahas 7 dari keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar yang pertama adalah istighfar merupakan sebab mendapatkannya kebaikan di dunia, sesuai dengan Quran Surat Hud ayat 3 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar pada hari kiamat nanti. Berikutnya, keutamaan istighfar yang kedua, yaitu dijauhkannya dari bencana alam atau diturunkannya hujan. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Hud ayat 52 yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Selanjutnya, keutamaan istighfar yang ketiga adalah orang yang senantiasa beristighfar, maka doa-doanya akan terkabulkan. Yang perlu kita ketahui adalah terhalangnya suatu doa adalah dari banyaknya dosa. Oleh karena itu, ketika kita ingin berdoa, usahakan untuk pertama kali kita ucapkan adalah istighfar, yaitu Astaghfirullahalazim. Sesuai dengan Quran Surat Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Keutamaan istighfar yang keempat, yaitu melimpahnya rizki. Allah akan melimpahkan rizki kepada hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar. Soalan ini ada pada Quran Surat Nuh ayat 9-12 yang artinya, kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan diam-diam.
Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Itulah beberapa rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar. Keutamaan istighfar yang kelima yaitu mencegah diri dari azab atau hukuman yang dilakukan atas dosa-dosa yang dilakukan ketika kita masih hidup atau selama hidup di dunia. Ini tertera pada Quran surat Al-Anfal ayat 33 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun atau beristighfar. Selanjutnya, keutamaan istighfar yang keenam adalah melapangkan yang sempit, menghilangkan kesusahan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya dan mengeluarkannya dari kesempitan dan memberikannya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Keutamaan yang ketujuh, istighfar menjadikan sebab kebahagiaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bergembira menerima catatan amalnya, hendaklah memperbanyak istighfar. Amalan istighfar dahsyat, senilai dengan sabar, khusyuknya seseorang saat sholat, dan senilai dengan sedekah. Ketika kita mempunyai keinginan yang banyak, maka beristighfarlah terlebih dahulu, karena jika dosa-dosa kita diampuni, maka Allah akan mengabulkan keinginan kita, insya Allah. Ada suatu kisah tentang Imam Hambal dan tukang roti. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah mendengar cerita tersebut. Kisah ini adalah ketika Imam Hambal merasakan lelah yang amat sangat. Ketika di perjalanan, beliau menemukan satu masjid dan memutuskan untuk beristirahat di masjid tersebut. Imam Hambal merupakan tokoh yang sangat terkenal, tapi tidak banyak orang yang bisa atau yang tahu wajahnya seperti apa. Dan seketika beliau beristirahat di masjid, datanglah seorang marbot masjid atau pengurus masjid. Beliau berkata, aku ingin istirahat di sini. Sedangkan marbot masjid itu tidak mengizinkan dan menyuruh beliau untuk keluar. Keluarlah. Maka beliau berpindah dari dalam masjid ke teras masjid. Kemudian datang kembali marbot tersebut dan berkata kasar, keluarlah kau bersama ruhmu. Jangan beristirahat di sini. Imam Hambal yang mendengar kalimat tersebut merasakan kaget dan beliau memutuskan untuk pergi. Sampailah beliau ke arah pedagang roti. Beliau mengatakan, wahai saudara, saya izin untuk beristirahat di sini. Dan tukang roti itu berkata, istirahatlah, duduklah di situ. Nah, seketika Imam Hambal memperhatikan tukang roti tersebut. Tukang roti tersebut ketika membuat adonan, membuat roti, setiap bergerak, dia mengucapkan istighfar atau beristighfar. Imam Hambal tahu apa yang dimaksud dengan tukang roti tersebut. Tapi, untuk mengetesnya, Imam Hambal bertanya, wahai saudara, kenapa engkau setiap melakukan sesuatu, engkau selalu beristighfar? Tukang roti itu berkata,
Tidak ada satupun perbuatan yang aku kerjakan tanpa istighfar. Karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan setiap doa-doa yang aku panjatkan. Di situ Imam Hambal tersenyum dan Imam Hambal bertanya, "Apa keinginan engkau, wahai saudara?" Tukang roti menjawab, "Semua keinginanku sudah Allah kabulkan, hanya satu yang belum Allah kabulkan." Imam Hambal bertanya, apa keinginanmu yang belum Allah kabulkan?" Dia berkata, "Aku ingin sekali bertemu dengan orang tersebut. Aku ingin sekali memeluk beliau. Aku ingin sekali berbincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah Imam Hambal, orang yang terkenal dan orang yang baik hati." Dan Imam Hambal berkata sambil tertawa, "Masya Allah, ternyata istighfarmu yang telah menyampaikanku padamu. Istighfarmu yang mengarahkan kakiku kepadamu." Dan di situ tukang roti tersebut kaget, ternyata yang duduk di samping dia adalah orang yang selama ini dia doakan kepada Allah agar dapat bertemu dengannya. Oke anak-anak, intinya istighfar jika diucapkan dengan benar, maka energinya akan masuk ke dalam tubuh dan menjaga kita dari maksiat. Tapi jika kita ucapkan dengan tidak serius dan tidak benar, maka itu tidak akan ada manfaatnya, itu tidak akan ada efeknya kepada diri kita. Terutama ketika kita sholat. Ada beberapa orang yang ketika sholat beristighfar, lisannya beristighfar, tapi tangannya bermain handphone, beristighfar sambil main handphone. Jadi fokusnya itu tidak pada istighfarnya, tapi terhadap apa yang dia pegang. Jadi mulai sekarang, rajin-rajinlah istighfar, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Karena dari istighfar tersebut, dosa-dosa kita diampuni, dan segala doa-doa kita insya Allah akan Allah kabulkan. Sekian materi kultum untuk pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.